Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, zikir pagi dan petang, yang mana hadis-hadis ini nanti mungkin satu kali pertemuan sudah selesai ya tentang zikir pagi dan petang. Kita akan masuk kepada eh, hadis selanjutnya yang berkenaan dengan Sahibatul Jum'ah, kemudian juga sesuatu yang doa-doa yang mesti kita baca pada saat matahari tenggelam. Kemudian kita lanjut ke hadis 227 yang ada di dalam bab zikir pagi dan petang nih ya. Wa rawaina fi kitabi Ibnu Sinni an Muhammad ibni Ibrahim an abihi radhiyallahu anhu qala, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni an Muhammad ibni Ibrahim dari Muhammad bin Ibrahim, an abihi dari ayahnya Muhammad bin Ibrahim ini adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, wajjahana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada fi sariyatin, kepada pasukan khusus beliau. Sariyah ini pasukan khusus ya, pasukan yang mana Sariyah ini pasukannya lebih sedikit, tapi ada misi-misi tertentu aja yang mereka bisa turun. Ya kalau di Indonesia kayak Kopassus lah kayak gitu ya. Fa'amarona di sini Rasulullah memerintahkan kepada kami an-naqra'a, agar membaca iza amsaina, apabila telah datang sore hari, atau apabila sore hari, pada saat sore hari, wa iza asbahna, dan apabila di pagi hari, afahasibtum annama khalaqtum ghabasa. Jadi kita membaca surah Al-Mu'minun ayat 115. Faqara'na, kemudian di sini lantas kami membacanya faronimna wasalimna, maka kami terlindungi dan kami selamat ya. Abhasibtum annama khalaqtum ghabasa, ini yang dibaca yang menjadi arahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk pasukan khususnya ketika datang pagi hari dan sore hari, supaya pasukan khususnya bisa ternaungi, terlindungi dan selamat sampai tujuan. Tapi perlu diingat ya, beberapa hadis ini di 227 ini sudah hadisnya doif ya. Ke belakang hadis-hadis ini predikatnya doif, ada beberapa sanadnya juga matrukul hadis, dan saya tidak bahas secara rinci di sini ya.
Wa rawaina an Anasin radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yad'u bihadzid da'wati, yang mana Rasulullah itu membaca doa dengan doa ini, iza asbaha wa iza amsa, eh, yaitu di pagi hari dan sore hari. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, min faj'atil khairi, dari kebaikan yang datangnya tiba-tiba, wa a'udzubika min faj'atis syarri, dan aku memohon kepadamu, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang datang secara mendadak, ya. Jadi kalau misalkan kita takut ya ada kebaikan yang datang secara mendadak atau keburukan yang datang secara mendadak, nah itu kita baca doa seperti ini ya. Allahumma inni as'aluka min faja'atil khairi wa a'udzubika min faja'atis syarri. Kan bagus lah kalau misalkan kita dapat apa ya, keuntungan atau kebaikan yang datang secara mendadak kayak gitu Mas, kayak kita kayak mendadak kayak gitu kan. Sebenarnya begini, ada sisi buruknya, lebih banyak mudaratnya kalau misalkan kita kaya secara mendadak tanpa melalui proses. Ya kan, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan umatnya itu kaya itu melalui proses, supaya dia tahu eh, bagaimana perihnya eh, mendapatkan suatu kenikmatan itu ya, ya berupa rezeki tadi. Karena kalau misalkan dia langsung Allah Subhanahu wa taala templakkan langsung rezekinya peng kepada orang tuh, goyang secara mental, dia akan goyang itu ya. Dia enak ya kan dapat rezeki kayak gitu 1 jam ya, cuma duduk-duduk itu dapat duit, nanti dia akan bingung ini dia habiskan kemana kayak gitu. Dan banyak terjadi ya kepada orang-orang yang kayaknya sudah nggak ketulungan, sudah berada di puncaknya dia kelimpungan. Ini saya mau apakan duit saya ini? Saya mau kemanakan duit saya ini? Harta saya ini kemana? Nah, bingung. Gitu ya. Padahal ya sebenarnya sih simpel aja. Kalau misalkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, mereka tuh ya orang kaya semua, kayak gitu kan. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian Umar bin Khattab, kemudian di situ terutama yang kalangan-kalangan apa ya, kalau di itu Bani Hashim dan Bani Umayyah, Bani Umayyah itu kelebihannya di bidang ekonomi, usaha apa saja tuh mereka memang orang kaya kaya gitu. Tapi ya jujur aja, kalau mereka sekali bersedekah itu, wah gila gitu kan. Pokoknya waktu ada paceklik, ada ini krisis waktu itu di zaman Rasulullah, sahabat sudah kelimpungan, umat-umat sudah kelimpungan, datang, kalau nggak salah Utsman bin Affan, kalau nggak Abdurrahman bin Auf. Pokoknya kalau kabilahnya itu datang itu eh, langit itu gelap. Ya gelapnya itu dengan pasir dari mereka berjalan itu. Itu semua harta yang dia bawa itu, makanan-makanan apa segala macam yang dibawa, dia kasihkan semua ke orang-orang. Dia bantu semua untuk orang-orang yang kesulitan seperti itu ya. Jangan kayak kita karena orang kesulitan kita malah mengambil keuntungan daripada situ ya kan. Ini lagi krisis kayak gitu, mau istilahnya anggaplah bulan Ramadan atau bulan-bulan ya orang lagi-lagi membutuhkan.
dia simpan, dia timbun, kemudian begitu harga naik, senaik-naiknya baru dia jual pelan-pelan. Tuh sudah zolim namanya. Itu zolim. Wa rawaina fihi an Anasin radhiyallahu anhu qala, yang mana kami telah meriwayatkan daripada Anas, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau telah berkata, li Fatimah radhiyallahu anha, kepada Fatimah, semoga Allah meridhoi atas beliau. Fatimah ini adalah putri beliau. Mayam nauki, apa yang menghalangimu, antasmai, untuk mendengarkan mausi kibihi, untuk mendengarkan wasiatku. Takuli, maka hendaklah kamu membaca, iza asbahti, apabila datang waktu pagi hari, wa iza amsaiti, sore hari, ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kekal. Bika astaghisu, dengan rahmat mula aku memohon pertolongan. Fa aslih li, maka perbaikilah fa aslih li sya'ni, perbaikilah segala keadaanku, kullahu, semuanya, wala takilni ila nafsi torfata ainin abadan, dan janganlah kamu serahkan diriku kepada nafsuku meskipun hanya sekejap mata untuk selamanya. Ya. Jadi ini wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah. Ya, ya hayu ya qayyumu bika astaghisu fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Wa rawaina fihi bi isnadin dhaifin, dan kami telah meriwayatkan dengan sanad yang dhaif, ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anna rajulan, sesungguhnya bahwasanya terdapat seorang laki-laki, syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu yusibuhul afatu, yang mana seorang lelaki tersebut tertimpa musibah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki tersebut, qul, katakanlah, iza asbahta, apabila telah datang pagi hari, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dengan menyebut nama Allah atas diriku sendiri dan keluargaku dan hartaku. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un, maka niscaya kalau misalkan kita membaca tadi ya bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali ini, niscaya tidak akan hilang darimu segala sesuatu. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un, tidak akan hilang segala sesuatu dari dirimu. Faqala lahunna rajulu, maka seseorang laki tersebut membacanya, fadhahabat anhul afatu, kemudian segala musibah yang menimpanya tersebut, menimpa lelaki tersebut, menjadi lenyap. Ya. Jadi ketika seseorang lelaki tersebut tertimpa musibah, mengadu kepada Rasulullah SAW,
Maka di sini Rasulullah mengatakan kepada seorang tersebut, qul bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Gitu ya. Tapi ingat, di beberapa hadis ini yang ke belakang ini memang hadisnya hadis dhaif. Ada yang matrukul hadis. Jadi kalau misalkan teman-teman mengamalkan zikir-zikir yang ada di sini yang memang sudah hadisnya mungkin terlampau lemah di sini, yang dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi, itu ya kalau misalkan kita fadhailul amal, ya kita amalkan sebagaimana yang ada di sini, kayak gitu ya. Ya kalau misalkan dengan harapan, ya kalau misalkan Allah berikan apa yang disampaikan di hadis ini, ya syukur alhamdulillah kita sudah kerjakan. Kalaupun toh tidak, ya nggak ada masalah. Yang jelas mulai dari awal zikir setelah setelah zikir pagi hari dan sore hari itu sudah kita amalkan sebagaimana biasa. Wa rawaina fi sunani Ibni Majah, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, fi kitab Ibni Sunni, di dalam kitab Ibnu Sunni, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana iza asbaha, yang mana ketika pagi hari, qala, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rizki yang baik, wa amalan makbula, dan amal perbuatan yang diterima. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan makbula. Tuh ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala iza asbaha, barang siapa yang membaca di pagi hari, Allahumma ya Allah ini asbahtu, sesungguhnya telah datang padaku waktu pagi, min kadarimu fi ni'matin, dengan penuh kenikmatan, wa afiatin, dan keselamatan, wa satrin, dan ampunan, fa atimma ni'mataka alayya, maka sempurnakanlah nikmatmu atasku atau untukku, wa afiataka, dan keselamatan darimu, wa satoka, dan ampunanku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, salah sama watin, yang mana doa tadi dibaca sebanyak 3 kali, iza asbaha wa iza amsa, apabila dibaca di pagi hari dan sore hari, karena haqqan 'alallahi ta'ala, maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala, ayyutimma alaihi, akan memberikan kesempurnaan atas orang tersebut, ni'matahu, nikmatnya. Ya, jadi kalau kita mau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, maka kita membaca Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa satrin, fatimu bi ni'matika alayya wa afiataka wa sataka fid dunya wal akhirah. Ini kita baca 3 kali di waktu pagi dan petang. Itu ya, insyaallah Allah benar-benar akan menyempurnakan kenikmatan atas orang yang membaca
doa tersebut ya. Sekali lagi di sini Imam Nawawi di awal kalau kita baca pembukaan kitab Al-Azkar gitu ya, dia tidak semata-mata memfokuskan amalan-amalan atau zikir-zikir yang ada di kitabnya itu hadis-hadis sahih, tetapi ada yang hadis hasan, kemudian ada yang ada hadis dhaif, atau hadis yang dhaif jiddan, katakan seperti itu. Tetapi dia tidak memasukkan hadis-hadis yang memang sudah maudhu, hadis palsu. Tujuannya selain fadhailul amal ada juga untuk litarhib wa litarghib. Itu ya memang untuk ya kita amalkan sebagaimana biasa kayak gitu ya. Kalau misalkan apa ya memang betul-betul ya memang betul apa yang disampaikan di hadis ini memang sahih, ya kita sudah amalkan. Kalau toh pun ini ya tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi kalau kita mengamalkan amalan dari hadis-hadis dhaif, fadhailul a'mal kayak gitu. Nah, yang namanya fadhailul a'mal itu ya kita kerjakan sebagaimana hadis-hadis sahih terlebih dahulu kayak gitu, runtut baru kita tunjang atau kita ini dengan hadis-hadis yang dhaif kayak gitu ya. Itu sebagai penunjangnya lah, katakan seperti itu. Jangan hadis dhaif yang diutamakan berbanding hadis sahih, itu ya. Itu kurang, kalau menurut saya sih kurang pas kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kalau menurut saya pribadi umumnya suatu firqah yang saya temukan itu mesti begitu. Mesti apa yang ditonjolkan itu hadis dhaif atau mungkin hadis palsu yang itu merupakan ciri khas dari firqah tersebut. Bukan dia nge-branding atau mengkampanyekan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya. Enggak. Pada hakikatnya dia mempromosikan firqahnya dia, mempromosikan firqahnya dia, organisasinya dia, bahwa ini loh organisasi kami, yuk join, yuk ikutan kayak gitu kan. Amalan-amalan kami ini bagus-bagus apa segala macam yang kita anggap ini pelik nih, ini tidak ada di apa ya, tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Biasanya ya apa ya, biasanya berhubungan dengan thariqah A, B, C, D, dan D itu biasanya kan. Tuh. Salah satu contohnya yang saya dulu waktu masih kecil pernah ikuti, sholawat wahidiyah. Itu kalau kita baca sholawat wahidiyah ya, mungkin teman-teman bisa cek di Google kayak gitu kan, sholawat wahidiyah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqillah. Itu ya. Nah, itu ada itu wirid-wiridnya itu. Dia sudah berbentuk syariat, sudah menyerupai syariat dengan tata cara tertentu, bilangan tertentu, fadilah-fadilah tertentu, dia lengkap di situ tuh. Ya waktunya juga sudah dia tentukan itu, kalau misalkan kita baca sekian-sekian wiridnya kayak gitu, maka nanti akan dimudahkan rezekinya. Kalau misalkan pengen hutangnya lunas, nanti wiridnya sekian dibaca pada waktu sekian kayak gitu. Itu ada misalkan waktu malam hari habis sholat tahajud, nah kita baca wiridnya sekian kayak gitu.
itu sudah, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sudah bid'ah dolalah gitu, ya. Bid'ah dolalah itu salah satu contohnya ya, apa namanya, salah satu contohnya kalau misalkan menurut Imam Nawawi itu sholat sunnah raghaib ya 100 rakaat itu ya di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu kan. Itu bid'ah mungkaroh. Karena apa? Dia menentukan kaifiah tertentu ya dengan bacaan tertentu, bilangan tertentu, apalagi fadilah-fadilah tertentu ya, dan lain sebagainya di situ, yang mana itu tidak ada tidak didasari dengan dalil-dalil yang sahih di situ, hanya bergantung pada dalil umum di situ. Maka Imam Nawawi menghukumi amalan tersebut adalah bid'ah dolalah, itu bid'ah mungkaroh itu ya. Sama halnya nanti kalau kita ketemukan di sini membaca surah Al-An'am secara penuh di malam ketujuh bulan Ramadan itu, di rakaat terakhir kalau nggak salah itu bid'ah mungkaroh juga, bid'ah yang dibenci, yang mana kalau orang mengamalkan itu memang orang bodoh. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Jadi ya hati-hati kita kalau misalkan menjalankan segala sesuatu, amalan apapun, zikir atau apapun di situ yang tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW, maka itu semua sudah otomatis akan tertolak itu ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah thariqah itu ya, jalan. Kalau misalkan jalannya bukan jalan sesuai tuntunan daripada Rasulullah SAW, ya berarti orang tersebut sudah sampai itu kan pada makom, sampai di mana? Sampai di neraka sakoh. Itu pandangan ulama sufi ya kan. Itu kan kalau ada orang yang mengatakan dia berada di makom tertentu ya kan, yang mana pada makom itu dia tidak ada dia terbebas dari amalan-amalan syariat kayak gitu, maka katakan aja dia sudah sampai tapi neraka sako. Jadi ya itu, kalau kita berbicara masalah ilmu tasawuf ya mulai dari syariat dulu. Itu syariat itu nggak segampang yang kita kira kayak gitu kan, yang ada di ilmu fiqh apa segala macam itu. Amalan-amalan zikir-zikir itu ada disiplin ilmunya semua gitu. Coba aja teman-teman dalami apa yang ada di dalam kitab Al-Azkar ini. Itu ketika Imam Nawawi menempatkan segala sesuatunya, itu mengkhususkan ya doa-doa atau zikir-zikir atau apa di tempat, di waktu tertentu, bilangan tertentu, kemudian kaifiah tertentu, tata cara tertentu, mesti ada dalilnya. Itu mesti ada hadis yang mendasarinya. Itu dia nggak berani kalau misalkan ulama kayak Imam Nawawi ini nggak berani, dia hanya berdasarkan dalil yang umum kemudian dia buat sebagaimana menyerupai syariat dengan tata cara tertentu, waktu tertentu, bilangan tertentu, ya, kayak gitu, fadilah tertentu yang mana itu tidak ada dalilnya, tidak ada landasan, itu nggak berani. Tuh, ulama manapun sebut. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu bid'ah dolalah. Itu ya, bid'ah dolalah itu segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma, asar,
sahabah, kemudian di situ ya ijma ya di situ. Nah, maka itu dinamakan bid'ah dolalah. Yang namanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu tadi, itu kalau Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitabnya, saya lupa itu, Al-Fatawa Al-Hadisiyah kalau nggak salah, segala sesuatu yang di zaman Rasulullah itu ada keperluan Rasulullah buat, tidak ada halangan Rasulullah untuk melakukannya, tiba-tiba Rasulullah tidak melakukannya, maka sunnah atau masyruh untuk ditinggal. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau misalkan kayak sholawat kayak atau apa kayak gitu kan, kita letakkan di segala sesuatu yang memang itu di zaman Rasulullah, itu ada keperluan Rasulullah itu buat, tidak ada halangan pun Rasulullah mau membuatnya, melaksanakan, tapi Rasulullah tidak buat, ya otomatis masuk untuk ditinggalkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Apabila saya ya menyampaikan ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, mungkin ada yang keselip lidah, ada kata-kata saya yang kurang pantas, menyinggung hati teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.